Ketua Jiang. Sebagai administrator administrasi, beritahu saya. Tindakan datang terlambat berulang kali. Bagaimana ini bisa ditangani? Menurut... Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Ya, ini... Biar aku lewat. Benar, aku tidak terlambat hari ini. Tolong pinjamkan aku pulpen dan kertas. Anggap saja kamu tidak terlambat, cepat ganti baju. Anggap saja aku memohon padamu, cepatlah. Cepat. Penampilan baru yang menarik. Oke, mari kita mulai rapat. Benar. Annie. Direktur Zhang. Kupikir hanya penampilanmu yang kreatif. Tak kusangka naskahmu juga ditangani dengan baik. Sebelumnya aku memakai handuk karena di kamarku. Tidak perlu menjelaskannya padaku. Direktur Wang sudah memeriksa naskahnya. Dia sangat tertarik dengan dua buku itu. Genshou Shishi dan Yongtie Yunshi. Apakah kamu punya kedua buku itu? Oke, kamu harus pergi ke kamarnya sebentar. Direktur Zhang, bisakah aku tidak datang ke kamarnya? Kurasa ruang rapat. Atau tempat lain bisa jadi pilihan. Direktur Wang harus bekerja keras 2 hari terakhir. Lagi pula kakinya tidak terlalu baik. Menurutmu pantaskah dia bolak-balik? Kita adalah karyawan. Bisakah kamu menunjukkan sedikit simpati? Selain itu, kamarnya adalah apartemen. Ada ruang tamu di luar. Kita bertemu di sana setiap hari. Atau jika ada dokumen yang dia butuhkan, aku bisa menerjemahkan dan mengirim email padanya. Amin. Direktur Zhang, kurasa bagaimana pendapatmu? Kurasa aku adalah atasanmu. Kurasa ini adalah pekerjaan. Aku tahu bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Harusnya adalah ideku, bukan ide kamu. Bagaimana pendapatmu? Aku rasa tidak apa-apa. Sangat bagus. Aku juga berpikir begitu. Kamu seharusnya tidak memakai handuk mandi saat pergi ke kamar Direktur Wang. Bagaimana menurutmu? Aku... Direktur Wang. Apakah kamu ingin buku Wen Yoshisi? Atau Yongjia Junzi? Aku sudah bawa semuanya ke sini. Aku penasaran di bagian mana kamu membutuhkan isinya. Selain itu, informasi dari kedua buku ini sangat banyak. Lebih dari 3.000 halaman. Apakah kamu punya kamus? Ya, punya. Buku ini sangat penting bagiku. Nanti, setiap kali aku mengeluarkannya, itu akan mengingatkanku padamu. Terima kasih, orang baik. Selamat ulang tahun. Masuk, letakkan buku di meja teh. Mau minum? Ada alkohol? Aku tidak punya anggur, hanya jus jeruk yang kamu suka. Maaf, aku tidak suka minum jus jeruk lagi. Kalau jus lemon gimana? Kenapa aku harus minum jus lemon? Untuk detoksifikasi alkohol. Tidak perlu. Aku tidak butuh limun. Bisa kita mulai bekerja sekarang? Oke. Jadi kita mulai dari indeks Wen Yoshisi. Isi utama volume 1 adalah arsitektur, geografi, masyarakat, orang-orang, membangun kota, kantor pos, lalu lintas. Volume kedua, Aku sangat tertarik dengan masalah lingkungan geografis.
Daftar isi di kolom ini memiliki geologi, topografi, iklim, hidrologi, tanah, sumber daya lingkungan dan bencana alam. Bisakah kamu membaca setiap bab satu persatu? Bagaimana dengan struktur geografis Wen Yoshizi? Intinya terdiri dari gunung yang rusak dan sistem pegunungan Jura. Tunggu, aku tidak mengerti. Bisakah kamu menerjemahkannya ke bahasa Inggris? Maaf, ada banyak kata baru. Aku harus mencarinya dulu. Bukankah kamu seorang penerjemah profesional? Lanjutkan, jika aku tidak mengerti. Biarkan aku menebak sendiri. Aku tidak bisa menerjemahkan dengan salah untukmu. Gimana sebenarnya kamu bisa duduk? Kita berdua akan masuk penjara. Xie Xiaoqiu. Jangan selesaikan masalah. Sesuai dengan mood pribadimu. Direktur Wong, sepertinya aku tidak membingungkan apapun. Sejak aku masuk ke ruangan ini, kita hanya berbicara tentang pekerjaan. Jika kamu tidak setuju, apa yang terjadi? Maaf, aku harus ke toilet. Xiaoqiu, toilet ada di sisi ini. Maksudku, toilet yang ada di kamarku. Bukankah sudah kuberitahu sebelumnya? Jangan campurkan pekerjaan dengan modmu. Direktur Wang, orang yang sedang bad mood di sini bukan aku, tapi kamu. Peraturan GMF. Dan mengatakan apapun kesalahan karyawan menggunakan toilet. Selain itu, manusia memiliki 3 hal yang mendesak. Ini kamus yang kamu butuhkan. Coba sendiri. Xiaoqiu. Li Chuan, ada apa? Kamu baik-baik saja? Berdiri. Aku baik-baik saja. Duduk. Aku hanya perlu duduk sebentar. Terima kasih. Apakah dia memukulmu? Tidak, dia tidak. Kamu tidak perlu membohongiku. Aku bisa mengetahuinya. Tidak, aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja bagaimana? Kamu punya masalah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di sini? Ada masalah, biar aku lihat. Tidak apa-apa, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu tahu ini serius dan merepotkan di sini? Ayo pergi ke rumah sakit. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Orang seperti apa Xie Xiaoqiu itu? Tidak, aku harus mencarinya. Janet. J.A. Annie, aku mencari kamu. Aku ingin mencari beberapa dokumen yang sangat penting. Tentang itu, kamu harus lembur malam ini. Kerja keras sedikit. Oke. Annie, tetap di tempatmu. Selamat berkilau, kamu adalah gadis yang sangat menyenangkan. Aku terkejut betapa kejamnya kamu. Apa ini? Ada apa? Baru saja, dia menyerang Li Chuan. Aku tidak memukulnya. Aku berlari ke kamarnya dan melihat dia terjatuh ke lantai. Terjatuh ke lantai? Apa yang terjadi padanya? Bukankah kamu sedang membela diri sendiri? Dia adalah atasanmu, tidak peduli apapun perselisihan yang kamu miliki. Kamu tidak bisa memukulnya seperti itu. Siapa kamu sampai berani memukulnya? Aku benar-benar tidak memukulnya. Mengapa kamu selalu membuat kekacauan di sini? Kita sangat bergantung pada Lichuan sekarang. Jika dia sakit, apa akibatnya? Bisakah kamu bertanggung jawab atas itu? Aku benar-benar tidak memukulnya. Apa yang harus kamu? Jika kamu masih tidak mengerti. Baik, biar aku yang menanganinya. Kamu tidak ingin melanjutkan ini, kan? Kamu tidak ingin kontrak Tian Xiao lagi, kan? Tidak, aku benar-benar tidak maksudnya. Tidak maksudnya apa? Kamu harus minta maaf. Atau kamu sebaiknya mengundurkan diri besok. Meskipun kamu jenius, kami tidak bisa mempekerjakanmu. Ayo, kita periksa Lichuan. Annie? Aku ingin bertemu Ten Wang. Tunggu sebentar. Dia sedang tidak bisa menerima tamu sekarang. Apa kamu ingin menemuinya tentang sesuatu? Aku datang karena urusan resmi. Ini sangat mendesak, hanya butuh sedikit waktu. Kalau begitu biar aku tanyakan dulu. Oke, terima kasih. Tian Wang. Annie bilang ada sesuatu tentang terjemahan. Ini agak mendesak. Suruh dia masuk, tunggu aku di ruang tamu. Ya.
Mesaklah. Baik, terima kasih. Tunggu dia di sini sebentar. Baik. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku datang untuk minta maaf. Maaf kalau begitu, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf, kamu bisa pergi sekarang. Bisa kamu berikan dokumennya padaku? Sekarang aku bisa pulang dan menerjemahkannya. Mungkin butuh 2 jam untuk menerjemahkannya. Jangan repot-repot, aku bisa menerjemahkannya sendiri. Hanya tahu beberapa kata. Bagaimana bisa menerjemahkan? Apa yang kamu katakan tadi? Tidak ada. Maksudku, bahasa Mandarin bukan bahasa ibumu. Tidak praktis untuk mengecek kamus dan membuang waktu juga. Lagi pula, kamu perlu mendesain, kamu sangat sibuk, bukan? Selain kamus, kamu juga punya. Kamus elektronik, kan? Pinjamkan padaku. Aku punya kamus elektronik di sini. Biarkan aku meminjamnya sebentar untuk menyalinnya. Lalu kamu bisa pergi. Nama foldernya adalah JSCB. Di folder softwareku. Aku tidak punya waktu untuk mencari filenya. Jadi, aku akan menyalin semuanya. Aku akan mencarinya nanti. Jadi, ya Tuhan, apa yang kamu lakukan Shi Xiaoqiu? Masa lalu Licuan MU ada di sana. Tidak, aku tidak bisa memberitahunya. Bahkan tidak bisa mengungkapkan kekhawatiranku. Kalau tidak, dia akan semakin penasaran. Lalu dia pasti akan mencari dan membacanya. Lagi pula, dia punya kamus elektronik. Pasti akan memahaminya. Jadi, ada lagi? Kamu sudah punya kamus elektronik sekarang. Berikan kamusku kembali. Kenapa tidak ada halaman pertamanya? Aku merobeknya. Kenapa? Karena ada coretan berantakan di atas namaku. Tidak tahu siapa yang sangat membenciku. Sekarang sudah selesai. Jadi kamu akan mengecek kamu sendiri? Karena menghindari kekerasan lagi, ya. Jadi apa yang harus kulakukan? Aku memberimu cuti sehari, istirahatlah. Tentang apa yang terjadi? Apakah aku memukulmu terlalu keras tadi? Apa itu serius? Tidak masalah. Baiklah, istirahat yang cukup. Tunggu. Tentang dokumen yang kita bahas. Aku ingin bertanya beberapa hal. Silakan. Silakan duduk. Dokumen yang kamu berikan waktu lalu, ada seseorang. Selebriti budaya bernama Xie Ling. Yun Yun. Siapa dia? Dia adalah penyair terkenal pada masa dinasti Jin Timur. Dia adalah gubernur Wen You yang dulu disebut Yongjia. Setara dengan posisi wali kota Wen You sekarang. Dia memiliki kalimat Qi. Qi Tang Sheng Chun Chao, Yuan Liu Bian Mingkin. Benar, itu kalimatnya. Aku sama sekali tidak mengerti. Tentang apa itu? Makna kalimat ini adalah Xi Ling Yun diturunkan jabatannya ke Yongjia. Lalu dia sakit, suasana hatinya tidak baik. Menghabiskan seluruh musim dingin berbaring di tempat tidur. Akhirnya suatu hari, dia tiba-tiba menarik tirai tebalnya. Melihat rumput musim semi tumbuh di kolam.
pohon willow juga mulai bertunas. Bahkan suara kicau burung juga berbeda. Jadi, seluruh musim dingin yang suram tersapu bersih, itulah maknanya. Sangat puitis dari yang kamu katakan. Aku punya pertanyaan yang agak melenceng. Jika marga mereka Xie, margamu juga Xie. Apakah keluargamu terkait dengan Xie Lingyun? Terkait. Baiklah, sebenarnya terkait. Karena ayahku bilang, keluarga kami adalah salah satu cabang dari keluarga Shishi di Chenjun. Memiliki leluhur yang sama dengan Xie Lingyun. Kakekku bilang marga keluarga kami adalah Wang. Keluarga Wang kami juga salah satu cabang dari keluarga Langya. Langya Wangxi? Kamu bahkan tahu ini? Jadi, puisi Tang kami bilang, Jiu Shi Wangxi Tang Qianyan di masa lalu. Fei Rusun Chang Bai Xingjia. Itu tentang dua keluarga itu. Keduanya tinggal di luar kota Jinling, di dekat jembatan Jukue, di Gang Wuyi. Dulu mereka semua saling mengenal. Jinling adalah Nanjing sekarang, kamu mengerti? Itu berarti keluarga kita adalah teman masa kecil. Bukan? Bisa dibilang begitu. Apakah kamu sudah lebih baik dari flu? Aku pergi dulu. Tunggu. Kamu tunggu aku di sini sebentar. Annie, kenapa kamu masih di sini? Di mana Tuan Wang? Sudah selesai diskusi. Dia menyuruhku menunggunya di sini. Baiklah. Silakan. Biarkan aku. Selamat malam. Selamat malam. Jadi Li Chuan berpakaian rapi hanya untuk mengantarku. Tidak tahu apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Benar, benar juga. Apa yang kamu lakukan? Kenapa terburu-buru? Tuan Wang tiba-tiba pingsan di lokasi. Direktur Sang mengirimnya ke rumah sakit. Tuan Wang pingsan? Ya, Boleh aku ikut denganmu? hanya ada satu kursi kosong di mobil ini. Aku asisten Li Chuan. Kamu lihat, dia sangat proaktif. Kamu benar. Ada masalah apa? Mobil ini untuk manajer senior. Kenapa kamu ingin ikut campur? Tidakkah kamu lihat aku hampir dipecat kemarin? Tidak bisakah aku menjilat bos? Tolong bantu aku memeriksa. Oh, jangan risau Wang. Periksa nama Inggrisnya Alex Wang. Oak. Dia sebenarnya orang Tionghoa atau orang asing? Warga negara asing keturunan Tionghoa. Kamu bahkan tidak tahu jelas apa namanya. Bagaimana kalau kamu periksa lagi? Maaf,
Tolong bantu aku memeriksa sebentar. Pasti tidak ada di sini. Aku sudah memeriksa 2 kali. Baik, nama Tionghoa, nama Inggris tidak ada di sini. Maaf. Terima kasih. Suster, boleh tanya di mana laboratorium? Turun dari kiri, itu ruangan kedua. Oh, Draftnya seperti ini nanti gambar pesawat. Lalu kirim ke perusahaan untuk dilihat. Ya, aku akan ke ruang rapat dulu. Sampai jumpa di sana. masih mau ikut rapat? Tidak istirahat dulu? Deadline sudah dekat. Tidak ada waktu untuk istirahat. Aku akan segera ke sana. Dari gambar yang dikirim kerja buat kita, akan aku minta direktur sampai periksa. Tidak, semua gambar harus melalui aku. Oh, ayo pergi. Li Chuan, mereka bilang kamu pingsan. Halo Pak Wang. Panggil aku Ani, Pak Wang. Halo Pak Wang. Li Chuan. Kamu baik-baik saja? Apa yang kamu katakan? Kamu pingsan, kan? Aku baik-baik saja. Aku buru-buru pagi ini jadi lupa sarapan. Kamu sudah ke rumah sakit? Tidak perlu, aku istirahat sebentar. Aku akan baik-baik saja nanti. Apa yang terjadi di sini? Luka kecil. Ya, lokasinya sulit untuk berjalan. 1 tongkat tidak cukup, lalu seharusnya pakai 2. Apa yang kamu katakan tadi? Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan ke rapat sekarang. Li Chuan, aku baru saja ke rumah sakit tapi kamu sudah pergi. Aku baik-baik saja. Biar aku lihat lukamu. Aku benar-benar baik-baik saja. Ya, dia boleh menyentuhmu tapi aku tidak boleh? Janet sudah selesai. Sudah selesai, aku tahu. Jadi kamu hanya memberitahuku kalimat ini. Pernahkah kamu memberitahunya kalimat ini? Aku harus pergi ke rapat. Kali ini setelah aku menemukannya, aku benar-benar tidak akan menyerah lagi. Apa yang kamu katakan tadi benar, kan? Aku akan selalu mencintaimu. Aku akan menunggumu seumur hidupku. Xiaohua, kamu tahu Li Chuan punya anemia serius? Jika ada kecelakaan, kalau ketua menyalahkan kita, kita tidak bisa menanggung tanggung jawab itu. Jangan khawatir, nanti aku akan berdiskusi dengan direktur tentang cara menangani ini. Sifat Xie Xiaoqiu memang kasar. Kamu yakin tidak akan terjadi lagi? Kalau bukunya dipukul lebih keras sedikit, Li Chuan pasti sudah di rumah sakit sekarang. Bagaimana kalau aku tanya pendapat Li Chuan? Kamu tidak perlu tanya dia, tanya dirimu sendiri. Kalau Li Chuan tidak ada di sini, berapa persen dari fase pertama proyek King Lian yang bisa kamu jamin? Ini, Tentang kebocoran rahasia dengan ketua, aku akan bantu bicara dengannya. Tapi nanti, aku tidak ingin melihat Xie Xiaoqiu di GMF lagi.
Xiao Guan, ini Zhang Xiaohua. Tentang Annie. Dia bilang padaku bahwa dia merasa tidak enak badan. Ingin dipanggil kembali ke Jiutong, aku sudah setuju. Tapi kita butuh penerjemah di sini. Jadi, kamu perlu kirim seseorang yang berpengalaman. Dan juga mampu bekerja keras. Oke, terima kasih. Annie. Direktur Zhang. Tentang Presiden Wang yang terluka kemarin. Aku sudah minta maaf padanya. Bagus. Bukannya kamu bilang tidak enak badan. Ingin kembali ke Shanghai. Bagaimana kalau kamu kembali ke Jiutong dulu? Aku akan beritahu Xiao Guan bahwa kamu tidak enak badan. Tidak cocok untuk pekerjaan berat di GMF. Tidak, Direktur Zhang tidak apa-apa. Kamu cari Direktur Jiang untuk menyelesaikan administrasi. Aku akan telepon Jiutong untuk mengirim penerjemah lain ke sini. Mari kita beri ruang satu sama lain. Masih ada kesempatan kerja sama lagi, bukan? Tapi aku... Dokumen terjemahan yang banyak itu? Pergi setelah rapat ini. Selesaikan tugas terakhirmu. Ini kontrak yang kamu butuhkan. Sudah ditandatangani? Tentu saja. Aku harus minum sampai gelas ke-10 untuk mendapatkannya. Aku beritahu kamu bahwa Presiden Wei tidak baik. Dengan matanya yang jahat dan kotor. Kalau dia ketemu kamu lain kali, kamu pasti tidak boleh. Selain itu, nanti. Jangan anggap aku sebagai atur aktivitas, pesan makanan. Kamu suruh aku lakukan semuanya. Apa penerjemah lain sudah mati? Hanya kamu yang tidak hanya muda. Xiao Guan, Direktur Xiao. Mengingat kamu selalu bawa cabang gas. Aku tidak akan berdebat denganmu sekarang. Tapi mulai sekarang, bisakah kamu tidak mencari untuk menjijikkan aku? Aku adalah penerjemah profesional yang terhormat. Akhirnya masih ada satu hal yang menjijikkan kamu. Tapi tidak akan ada lagi setelah selesai ini. Aku kasih kamu bonus akhir tahun 2 kali lipat tahun ini. Aku kasih kamu liburan berbayar 2 minggu lagi. Dan biaya perjalanan domestik. Naik gaji. Akhirnya promosikan kamu jadi kepala departemen humas. Lumayan kok, tapi kamu harus pergi ke Wenyo. GMF butuh penerjemah, harus pergi hari ini. Aku sudah pesan tiket pesawat untukmu. Baik, pergi ke Wenyo tidak masalah tapi. Apa Wang Jichuan ada di sana? Aku sudah tanya khusus, dia tidak ada di sana. Kalau tidak apa? Tapi dia akan ada di sana beberapa hari lagi. Bisakah kamu anggap saja sebagai mengunjungi Xiao Qiu, ya? Xiao Guan, kamu sangat tidak tahu terima kasih. Ini. Rencana desain umumnya seperti ini. Baik, rapat hari ini selesai. Biar aku beritahu semua tentang perubahan personel. Penerjemah kita Annie. Karena beberapa alasan pribadi, akan dipanggil kembali ke Jiutong. Tentang Jiutong, akan mengirim penerjemah lain ke sini. Beberapa hari ini, Annie melakukan banyak survei. Serta terjemahan, kami berterima kasih atas kontribusinya untuk perusahaan GMF. Ya, itu saja. Ada apa? Apa Xie Xiaoqiu mau pergi? Hanya seorang penerjemah.
Personel Jiu Tong, bukan staf GMF kami. Kinerjanya belakangan ini sangat buruk. Selalu terlambat kerja. Selalu tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Memperlakukan atasan, terutama kamu, dengan sikap yang buruk. Dia bahkan pura-pura sakit untuk kabur di hari pertamanya datang. Kalau kamu, pasti sudah memecatnya lebih awal. Dari yang kamu katakan, bukan dia yang minta keluar, tapi kamu yang mengusulkannya. Kalau kamu khawatir kami di sini tanpa penerjemah, aku sudah minta ke Jiu Tong. Dia akan segera mengirim penerjemah lain ke sini. Bicara soal ini, Annie memang aneh. Kesan Janet tentang dia tidak baik. Bilang sikapnya terlalu kasar. Kali ini, banyak orang dari kantor pusat datang. Kalau sikap ini ditujukan ke mereka, maka akan buruk untuk citra cabang Shanghai kita. Aku tahu, kamu selalu toleran terhadap staf. Xiao Hua. Xie Xiao Qiu. Tinggal di sini. Kalau satu penerjemah tidak cukup, kamu bisa minta satu lagi. Bekerja bersama lebih santai, kan? Tentu saja. Tapi jangan bilang itu ideku. Tentu. Li Chuan, aku pikir kamu sebaiknya tidak pergi ke bandara sore ini, istirahat saja. Kalau tidak Janet akan protes lagi. Bagaimana bisa aku tidak pergi? Tugasku belum selesai. Aku akan mandi dulu lalu pergi ke sana. Oh, Kamu ngapain di sini? Pakai ini. Kamu salah tempat. Nona, Nona. Bikin kaget setengah mati. Janet, ini kakek. Kakek, Iya, Li Chuanada. soal Li Chuan iya, dia. Lagi mandi, aku akan bilang dia. Untuk apa balik dalam 10 menit, boleh? Aku ada urusan mendesak, kamu bilang dia harus angkat telepon. Sekarang, baiklah, aku mengerti. Permisi, biarkan aku lewat, Tuan Wang Ani. Tuan Wang, teleponmu Ani. Annie. Telepon darurat dari ketua.
aku tentang itu. Kebetulan, bukan? Aku sedang mandi sekarang. Ya, aku pergi ke sana. Data ayo pergi. Aku sudah mengirimkannya ke Paman Gong. Semuanya baik-baik saja, aku akan. Oke, itu saja. Oke, bye-bye. Presiden Wang, apakah kamu ingin aku mencari Direktur Sang? Untuk menanyakan kapan gambar yang kamu butuhkan akan selesai? Oke, sangat bagus. Jadi kamu di sini. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Hati-hati masuk angin. Sudah puas melihatnya? Cukup. Ada lagi? Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kalau begitu kamu tunggu aku di luar. Maksudku di luar sana. Aku akan berdiri di sana, cepatlah. Xiao Qiu, kamu di dalam? Ya, sedang cuci tangan. Katakan, kenapa kamu mencariku? Mereka bilang kamu anemia. Benar tidak? Tentu saja tidak, itu omong kosong. Jadi kamu sudah sakit selama ini? Tidak. Kamu belum membersihkannya di sini. Sudah bersih. Ini blazermu. Jadi aku pergi sekarang. Bukankah seharusnya kamu sedang duduk di pesawat kembali ke Shanghai sekarang?
Nanti aku akan naik bus jarak jauh. Jika kamu tidak ingin tiba tengah malam, maka kamu harus berangkat lebih awal, akan lebih aman. Annie, ayo bicara lebih banyak. Tentang tadi, aku menanganinya dengan sedikit terburu-buru. Maafkan aku berharap kamu bisa tinggal di sini untuk membantu kami. Belakangan ini, pekerjaan terjemahanmu cukup banyak. Tapi jika kita ganti lain, siswanya sama, tidak menangani pekerjaan itu. Aku sudah bilang ke Jutong untuk mengirim penerjemah lain ke sini. 2 penerjemah akan membuat pekerjaan lebih ringan. Benarkah? Terima kasih atas pengertiannya, Direktur Xiang. Penerjemah itu Margaye. Aku suruh dia datang hari ini. Margaye, apakah itu Ye Jingwen? Benar. Jadi aku bisa menjemputnya. Kamu bantu dia mengatur kamar hotel. Ya, Kamu pergi sendiri. Aku agak khawatir. Aku akan ikut denganmu. Xiao Hua. Bagaimana kalau kamu pergi sendiri saja? Sekarang aku tenang, pergilah. Janet, kebetulan sekali. Apa itu tadi? Apa kita sudah setuju untuk membiarkannya pergi? Sebenarnya 1 penerjemah tidak cukup. Di saat kritis seperti ini, lebih banyak penerjemah, lebih efisien. Apa ada yang menekanmu? Tidak mungkin. Sekarang kita harus memprioritaskan memenangkan tender. Aku masih sibuk, sudah terlambat sekarang, maaf. Ji Chuan, kapan kamu akan datang ke Wenyo? Minggu depan? Tidak, kesehatan Li Chuan belakangan ini tidak baik. Kadang dia pergi ke lokasi dan juga begadang semalaman. dia pernah periksa ke rumah sakit sekali. Aku yang memaksanya pergi. Kakek memanggilnya tapi dia tidak mendengarkan. Sebaiknya kamu tiba di sini malam ini. Tentang kakek, aku akan memberitahunya. Kami akan berusaha kembali ke Zurich dalam 3 hari. Siapa yang akan menggantikannya? Bisa Zhang Xiaohua? Lalu siapa yang bersamamu sekarang? Rene, dia baik-baik saja. Oke, Bapak dia bersamamu. Oke, terima kasih. Makanan yang sangat mewah. Ini jamuan penyambutan. Kamu sudah berubah. Pesan 1 botol saja. Bagus. Lihat, ada apa? Tolong bawakan kami 1 botol anggur merah. Kami tidak punya anggur merah. Bagaimana dengan anggur putih? Bagaimana mungkin? Anggur merah adalah minuman biasa. Kami adalah restoran pasokan khusus untuk GMF. Kami tidak menyajikan anggur merah. Kenapa? Katanya ada eksekutif yang alergi terhadap anggur. Eksekutif yang mana? Bukankah anggur putih juga dibuat dari anggur? Kami menerima pemberitahuan. Tidak peduli dalam keadaan apapun. Restoran GMF tidak boleh menyajikan anggur merah. Atau minuman berwarna merah. Maaf. Apa Li Chuan tidak tahu bahwa kamu sudah tidak takut darah lagi? Apakah pria itu Li Chuan? Ya, kamu tidak ingat? Dia terlihat sangat berubah. Tidak ada yang berubah. Dia memang berubah. Pertama, lebih kurus. Wajahnya terlihat kurus dan pucat. Kenapa aku tidak bisa merasakan perasaan tahun itu? Tidak heran orang bilang siapa yang tenggelam dalam cinta tidak akan menyadari perubahan pasangannya. Orang yang tenggelam dalam cinta yang intens, begitu cinta intens itu hilang, kesempurnaan akan menjadi biasa. Biasa tapi kamu masih menatapnya? Dia pandai berpura-pura. Jelas kamu duduk di depannya, tapi dia bahkan tidak melirikmu. Benar. Kemarin dia menyalin masa lalu Li Chuan milikku. Dia bertanya tentang kamus elektronik. Lalu aku berinya Yuseku. Hasilnya karena dia malas. Dia menyalin semua filenya, aku bingung saat itu. Apa kamu tidak tahu apa-apa tentang komputer? Kamu tidak tahu menyimpannya di file tersembunyi. Jangan khawatir. Lagi pula Li Chuan tidak mengerti banyak kata dalam bahasa Mandarin. Fiksi romantis seperti itu. Orang menulis 900 kata Mandarin bisa memahaminya secara singkat. Lagi pula, dia punya kamus elektronik. Jadi apa yang kamu takutkan?
Lagi pula kamu tidak menulis hal buruk. Aku menulisnya sesuai instruksimu. Aku tulis dia meninggal. Ya, benar, karena kanker atau kecelakaan mobil. Isbam, bilang bahwa tulisan seperti itu akan dapat lebih banyak views. Karena saat itu aku tidak tahu dia bisa membacanya. Aku harus apa sekarang? Aku harus mencari cara untuk menghapusnya. Kamu pasti harus menghapusnya. Ya, aku sangat sibuk kali ini. Jadi aku tidak bisa menjemputmu, Xiao Dong. Tuan Xiao akan menjemputmu. Kamu harus berdiri di depan stasiun kereta, jangan pergi kemanapun. Selain itu, kamu tidak boleh mengganggu orang lain, oke? Baiklah, dadah. Xiao Qiu, sudah larut? Kenapa kamu masih lari pagi? Untuk sehat, kamu menunggu seseorang? Ji Chuan akan datang. Jadi aku di sini menunggunya. Apakah Jing Wen akan menjemputnya? Mereka mungkin ada masalah di bandara. Jadi mereka berpisah, apakah mereka berpisah? Apakah mereka berpisah? Dia baru saja datang ke Wenyo hari ini, semuanya asing baginya. Dan sekarang sangat gelap. Pria macam apa yang membiarkan seorang gadis sendirian seperti itu? Percayalah, kakakku bukan orang seperti itu. Dia begitu. Li Chuan, kamu datang menjemputku? Hello. Hey, Kamu baik-baik saja? Rene, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Annie, asisten yang paling lama bertahan. Dan juga asisten yang paling aku sukai. Halo. Halo, Presiden Wang. Bukankah Jing Wen sebenarnya pulang bersamamu? Tidak. Aku ingin memperkenalkan sedikit. Ini Rene, seorang arsitek sangat terkenal. Juga teman dekatku dan rekan kerjaku. Kami sekamar sejak SMA sampai kuliah. Tentu saja, kami sangat dekat. Tentang wanita ini, dia adalah penerjemahku, Nyonya Xie Xiao Qiu. Semoga sukses untukmu. Xiao Qiu selalu mencintaimu. Halo, Tuan Rene. Hello, Nyonya Xia. Zen Nite ingin. Tahu kapan kamu datang? Ayo pergi. Baiklah, kita pergi. Sampai jumpa nanti. Apakah kamu perlu? Tidak, aku tidak perlu. Aku akan menunggu Jing Wen di sini. Baiklah. Aku dengar kamu dan Nyonya Wen. Ada masalah di bandara? Ji Chuan ingin memecat Nyonya Wen. Nyonya Wen marah. Dia menghancurkan model itu. Mungkin hari ini dia baru saja menjadi Wenyo. Terus kenapa? Jadi dia bisa marah padaku? Dia bukan staf GMF. Dan juga bukan stafmu. Aku pikir kamu harus meminta maaf padanya. Apa? Tidak mungkin. Ji Chuan tidak. Jika kamu tidak mau, aku yang akan melakukannya. Jing Wen, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku dengar kamu bertengkar dengan Ji Chuan. Jangan bicarakan tentang si brengsek itu denganku. Kunci ketengkan Li Chuan. Aku harus mengembalikannya. Kenapa kamu memilikinya? Aku pergi ke bandara untuk menjemput, aku tidak tahu nomor penerbangannya. Jadi aku bertanya Presiden bertanya Li Chuan, tapi dia tidak ada di hotel. Dia memberitahuku nomor penerbangannya. Di Meya Hotel. Itu sebabnya aku mengambil kunci cadangan dari resepsionis. Bolehkah aku meminjamnya sebentar? Untuk apa? Aku harus menghapus filenya. Valet PA? Mengingat Li Chuan. Baiklah, cepat. Selagi dia belum tahu, cepat. Ayo pergi. Nyonya Ye, halo Presiden Wang. Selamat datang di Wenyo. Halo Presiden Wang. Aku dengar kamu ada masalah di bandara. Atas nama Ji Chuan, aku minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Apakah kamu sudah mengatur kamarnya? Nomor berapa? Nomor berapa? 1206. Benar, 1206. Kamu sudah menunggu lama, pasti sekarang lapar. Nanti aku akan memesan camilan untukmu. Kamu baik sekali, tidak apa-apa. Kamu harus istirahat.
Ayo pergi. Aku pergi sekarang. Kenapa kamu lihat aku? Kamu sangat bingung. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padaku? Sekarang aku mengerti. Kenapa saat Li Chuan baru kembali, dan kebencian antara kamu dan dia tiba-tiba hilang? Kenapa? Karena kamu ingin Li Chuan kembali, bahkan ribuan surat pun tidak cukup. Tapi jika Li Chuan ingin kamu kembali, hanya sekejap mata saja sudah cukup. Itu jarak, itu takdir. Kami mengatakannya, Kang Xiaoqiu. Kamu juga, kan? Cuma kasih kamu 2 kedipan mata. Kamu langsung bingung. Kamu bisa terus bingung. Aku harus kerja sekarang. Pelen. Jangan khawatir. Dah. Hello, Nyonya. Ini makananmu. Apa ini? Li Chuan sangat baik. Makan dulu baru pergi. Santai saja. Kamu nggak mau makan? Dah. Aku tahu dia menghancurkan. Model kecelakaan dan saya. Dan saat ini, jangan jahat begitu. Aku menghabiskan banyak waktu. Baiklah, Yihun. Kau ini kerjaan kok. Aku tahu. Kalian berdoa. Password apa yang dipakai Li Chuan? Pasti sederhana dan mudah diingat. Ulang tahun. Password salah. Shi Xiaoqiu. Autis banget. Penyanyi apa yang paling disukai Li Chuan? Kucing kesukaannya, Mia? Aku akan ingat. Kalau kamu suka makan seperti itu. Ini LDW, Laudin Enam. Pintar banget, setelah kita ke Vietnam. Makan mie dan lewat di jembatan. IQ kamu lebih tinggi dari permukaan laut. Selama bertahun-tahun ini, Li Chuan masih menggunakan kata sandi ini. Aku akan bawa desain utamanya besok. Aku ada shift tambahan untuk menggambarnya malam ini. Berapa kali aku sudah bilang? Kesehatanmu lebih penting dari proyek ini. Berhenti bekerja, tidur sekarang juga. Oke. Apakah tempat tidurmu empuk? Apa?
Aku akan tidur denganmu malam ini. I am Menyuruhku mengawasanmu. Tidak mungkin, kamu tidak bisa tidur di sini. Kembali ke kamarmu. Kenapa? Kan? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Oh, tunggu. Sudah lama kita tidak berbicara. Sampai jumpa besok. Kak, pergi. Pergi. Kapan Li Chuan akan tidur? Kapan aku bisa keluar? Baju Li Chuan. Aroma Li Chuan. Bahkan aroma pensil kayu pinus. Li Chuan. Li Chuan, akhirnya aku bisa berada di dalam dirimu. Untuk waktu yang lama itu, aku selalu tidur sangat awal. Terkadang, ketika lilin baru saja padam, mataku sudah terpejam. Aku tidak sempat berbisik apapun. Dan tertidur. Setelah 30 menit, aku berpikir untuk tidur. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa terjaga. Untuk waktu yang sangat lama. Aku selalu tidur sangat awal. Terkadang, ketika lilin baru saja padam, mataku sudah terpejam. Mengingat kenangan sama seperti melewati masa muda, bukan? Bersamaku, itu punya nama lain. Tidak perlu hipnosis. Tapi di meja domino. Telah kalah 40 kali dan sama sekali tidak bahagia. Xiao Qiu.
Xiao Qiu. Bangun, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Aku ingin tidur, aku ingin tidur. Oke, kamu bisa tidur di sini. Tolong lepas sepatuku. Bagaimana aku bisa tidur tanpa melepas sepatu? Aku ingin menyentuh janggutmu. Kedengarannya seperti janggut asli. Ini pasti palsu, aku pasti sedang bermimpi. Di mana aku? 7H45? Kamar tidur Licuan, tempat tidur Licuan. Halo. Selamat pagi. Duduklah. Lepas. Aku harus bangun pagi dan kembali ke sekolah. Kamu tidak perlu ikut denganku.
Telur goreng adalah sarapan favoritku. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Terima kasih sudah membiarkanku tidur semalam, Shi Xiao Qiu. Kamu harus makan sesuatu. Minum jus jeruk. Kenapa kamu makan begitu cepat? Apakah ini makanan terakhir? Santai saja, aku harus pergi ke rapat. Oke, oke. Jangan bawa laptop. Tolong jangan. Makan semuanya, tolong. Selamat tinggal. Aku belum menghapus mengingat Li Chuan. Kenapa kamu keluar dari kamar Li Chuan? Aku memberikan beberapa dokumen kepada presiden. Dokumen apa? Dokumen tentang zaman kuno. Pagi-pagi sekali, kamu belum menyisir rambut dan cuci muka. Tapi kamu datang ke kamarnya untuk memberikan dokumen? Karena dia membutuhkannya sekarang. Aku baru saja bangun, jadi aku belum. Benarkah? Maaf, aku ada urusan sekarang. Dah. Selamat pagi. Kamu benar-benar berbeda saat kembali. Bahkan suaramu terdengar lebih bahagia. Benarkah? Aku tahu kenapa kamu selalu ingin kembali. Karena dia kan? Apakah kamu perlu aku membantumu mengingat? 4 tahun yang lalu, seorang gadis datang mencarimu dengan kartu kunjungannya. Dia bilang ingin menjadi guru bahasa Mandarinmu. Benarkah? Kudengar kalian bertemu di sebuah kafe? Aku tidak tahu. Tidak tahu? Jadi siapa itu kemarin? Siapa yang khawatir dia akan marah padaku dan ingin aku meminta maaf padanya? Rapat akan segera dimulai. Sudah lihat desainku? Kamu menghindar dengan cepat. Aku pasti benar, akui saja. Kalian semua salah. Aku salah? Sudah selesai? Hampir. Ini benar-benar ada dalam rencana. Rapat akan segera dimulai. Baiklah. Kamu lihat Annie tadi malam? Tidak. Aku ingin dia membantuku menerjemahkan beberapa dokumen jam 11 malam kemarin.
Aku meneleponnya tapi tidak ada yang mengangkat. Mungkin dia datang mencarimu? Tidak mungkin. Aku pikir dia bekerja di tempatmu. Tidak. Kamu belum menyelesaikannya? Aku kembalikan kartunya dulu. Nanti aku cari kesempatan lain. Kenapa kamu tidak mencari di kamar Li Chuan? Untuk mencari tahu kenapa dia meninggalkanmu. Aku tidak punya waktu. Kamu masih tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Sementara kartunya masih di sini. Jangan lakukan atau lakukan sampai selesai. Kita harus mencoba lagi. Tidak, kamu tidak melihat wajah Li Chuan pagi ini. Aku ingin memberitahumu bahwa itu berubah-ubah seperti baling-baling. Aku tidak akan pergi. Rapat belum dimulai. Penerjemah tidak perlu pergi sekarang. Kita masih punya setidaknya 30 menit. Kamu bilang padaku bahwa Li Chuan akan melakukan survei setelah rapat. Jadi kita punya setidaknya 1 pagi. Tidak mungkin. Apa yang akan terjadi jika kita bertemu Zenite? Kita akan mati. Kenapa kamu tidak bisa dipercaya? Kamu bahkan berdebat denganku. Ada kamera di pintu. Kenapa kamu tidak melihatnya sebelum pergi? Aku pikir jika kamu tertangkap oleh Li Chuan, itu bukan masalah, karena dia adalah mantan pacarmu. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Tapi jika kamu tertangkap oleh Zenite, dia mungkin berpikir bahwa kamu sudah tidur dengan Li Chuan. Tidur? Astaga. Dia pasti berpikir begitu. Tolong! Gadis-gadis yang iri akan berpikir begitu. Itu naluri, oke? Tapi Zenite sangat baik padaku. Aku tidak ingin menyakitinya. Jika kamu tidak ingin menyakitinya, dia pasti baik padamu. Tapi kasus ini berbeda. Sekarang kamu adalah duri di sisinya. Tunggu saja dia membunuhmu. Jadi kamu akan hidup padaku? Kamu ingin aku mati 2 kali? Kamu ingin mencari tahu jawabannya, kan? Ini cara yang paling sempurna. Ayo, cepat. Tidak mungkin. Aku tidak mau. Apa yang kamu takutkan? Li Chuan sebenarnya berutang penjelasan padamu. Dia tidak menjelaskan, kita cari tahu sendiri. Ayo. Ruang kerja ini jauh lebih besar dari milikku. Bahkan ada mesin pembuat kopi. Sementara dia belum kembali. Mari minum kopi. Apa yang kamu lakukan? Aku sangat terburu-buru waktu itu dan belum melihat. Lakukan hal utama dulu. Ja, Nyonja.
terjadi jika dia kembali dan menemukannya? Bagaimana kita harus mencari tanpa melakukan itu? Li Chuan sangat aneh. Kecuali pensil, kertas, buku catatan. Tidak ada apa-apa. Apakah dia tidak melakukan apa-apa selain bekerja? Koper, Jangan mencari di dalamnya, itu privasinya. privasi apa? Kita sedang mencari privasi, kan? Cepat, bantu aku. Jangan mencari di dalamnya. Haruskah kita pergi? Cepat. Temukan itu. Apa ini? Apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku menemukannya. Kenapa semua fotomu ada di sini? Bukankah fotonya ada di sini? Tidak. Pasti ada setidaknya satu foto bersama. Mungkin tidak di sini. Mungkin Li Chang sebenarnya tidak melupakanmu. Pasti ada rahasia di sini. Ini dompetnya? Jangan cari-cari di dompet. Kita tidak bisa mengorak di dompet ya. Karena rahasia terbesar pria ada di dompet mereka. Apa ini? Hotel Tuyo? Tempat Li Chuan menginap. Saat dia datang mencariku di Kunming. Sudah lama sekali tapi dia masih menyimpannya. Li Chuan mungkin sangat merindukanmu. Kenapa kamu memandangiku seperti itu, seolah sedang syuting film? Tidakkah kamu merasa tersentuh? Dia mungkin menyimpannya untuk perjalanan bisnis berikutnya. Yang ini adalah foto kalian berdua. Akhirnya, apa kebenarannya? Li Chuan, jika kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu masih menyimpan ini? Jika kamu masih mencintaiku, kenapa kamu ingin putus? Apa yang tidak bisa kamu katakan? Di antara kita, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita atasi? Kamu pernah mencoba, bukan? Xiao Qiu, ini mungkin surat hutang yang kamu tulis untuknya. Dia sangat aneh. Kenapa dia membawa surat hutang? Apakah dia ingin menagih hutang kapan saja? Tidak mungkin. Li Chuan tidak kekurangan uang. Biarkan aku merobeknya, agar saat kalian putus, dia tidak memintamu membayar. Jangan lakukan itu, aku harus membayarnya. Lagi pula, itu juga bukti penting. Bukti bahwa kamu bodoh? Lipat dan kembalikan. Ya kembali, aku harus pergi sekarang, aku ke balkon. Kamu mau kemana? Itu berbahaya di sana. Tidak masalah jika kamu ketahuan karena hubunganmu dengan baik. Tapi jika aku ketahuan, itu masalah. Dadah. Hati-hati, Jing Wen. Kamu. Aku bukan begitu. Ini, biar aku jelaskan sedikit. Kamu percaya alien? Kita perlu bicara. Sebenarnya kamu mau apa? Bukti. Bukti apa? Xiao Qiu, dulu kita saling mencintai. Ini fakta yang tak terbantahkan. Kamu benar-benar
sempurna dalam ingatanku. Tapi semua sudah berlalu sekarang. Mungkin bagimu sudah berlalu, tapi tidak bagiku. Aku benar-benar tak menyangka akan bertemu kamu lagi. Markas besar bilang ada masalah di Shanghai. Jadi aku diperintahkan kembali. Aku sama sekali tidak tahu kamu di GMF. Kalau tahu, aku tidak akan kembali. Kenapa tidak? Bukannya kamu bilang sudah melepaskan? Lalu kenapa masih takut bertemu aku? Takut apa? Xiao Qiu, sudah lama sekali. Semua orang sudah melangkah maju. Setiap orang punya jalan baru masing-masing. Kuharap kamu bisa terus melangkah di jalanmu sendiri. Kamu tidak perlu aku mengganggu hidupmu. Jalan. Jalan apa? Sejak hari pertama mengenalmu, aku hanya punya satu jalan, yaitu hidup bahagia bersamamu. Meski jalan ini penuh hujan deras, aku akan tetap berjalan dengan berani. Tapi bagaimana dengan Wang Lichuan? Kaulah yang kabur. Serang, serang. Wang Lichuan yang ku kenal dulu. Kamu benar. Aku setuju, akulah yang kabur. Kamu mengenal orang yang salah. Aku tidak layak mendapatkan cintamu. Aku menyerah, aku melepaskan. Tapi bisakah kamu tidak terus terpuruk dalam hal ini? Kalau tidak, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Itu yang bisa sebagai teman biasa atau rekan kerja. Bisakah? Kita nggak bisa. Kamu bukan menarik diri, kamu menghindar. Lichuan, pasti kamu pernah menghadapi sesuatu yang nggak bisa kamu selesaikan sendiri, kan? Soalnya banyak hal yang nggak diungkapkan, tapi nggak bisa disembunyikan di matamu. Lihat aku. Aku tahu kamu keras kepala. Semuanya harus dilakukan dengan sempurna. Tapi hidup nggak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi saat kamu menghadapi kesulitan dan jatuh, orang yang mencintaimu berharap bisa memberikan kekuatan. Menerima kekuatan ini bukan berarti kamu lemah. Jadi sekarang kamu beritahu aku. Aku mohon, tolong katakan padaku. Agar kita bisa menghadapinya bersama, oke? Xiao Qiu. Aku nggak butuh bantuanmu. Atau kekuatan darimu. Justru kamu yang nggak mau bilang nggak. Kamu sendiri yang nggak mau maju. Kamu anggap kamu mencintaiku. Tapi sebenarnya nggak. Ini posesif, ini nggak rela. Posesif. Wang Lichuan, kamu bilang aku posesif. Aku posesif apa darimu? Aku posesif uangmu, mobilmu, atau rumahmu? Ya, aku, Xiao Qiu, nggak punya apa-apa. Bahkan bisa dibilang aku sama sekali nggak punya. Tapi aku sudah memberikan semua cintaku kepadamu, Wang Lichuan. Dalam cinta ini, aku jauh lebih kaya darimu. Jangan keras kepala lagi, oke? Kamu nggak akan dapat hasil apapun. Jangan menyiksa dirimu lagi, bisa nggak? Xiao Qiu. Hasil? Aku punya. Ini hasilnya. Bukannya kamu bilang sudah nggak cinta aku lagi? Lalu kenapa kamu simpan ini kalau sudah nggak cinta? Kamu nggak cinta. Kenapa masih menyimpannya? Kamu mengobrak-abrik dompetku. Apa ya? Dilakukan orang yang peduli padamu? Sobek, sobek saja sesukamu. Kamu sobek dan aku masih punya satu hal lain. Aku masih punya cincin sidik jari pasangan kita. Aku masih ingat. Saat kau memberikanku cincin ini, kau bilang, kau akan mencintaiku selamanya.
Tapi sekarang, kau bilang kita sudah tidak ada hubungan lagi? Lah, seenaknya saja kau melupakan janjimu. Tapi kau memaksaku untuk menjadi sepertimu. Aku bilang, tidak mungkin. Aku masih ingin memakainya. Aku masih ingin memakainya kapan saja, di mana saja. Aku akan memakainya sampai mati. Apa yang kau lakukan? Kembalikan! Lihat, sudah kubuang. Apakah ini yang dilakukan orang yang mencintaimu? Masih ada bukti lain? Keluarkan semuanya. Aku akan membuang semuanya. Wang Lichuan, mengapa kau memperlakukan perasaanku seperti ini? Kau juga ingin menghancurkan kenanganku. Xiao Qiu, sadarlah. Aku sudah sangat sadar. Aku bilang, di mana pohon terluka? Disitulah pohon paling kuat. Jadi aku tidak akan mudah hancur olehmu. Semua antara kita sudah berakhir. Tidak ada kemungkinan lagi. Kau pikir jika kau membakar jembatan, kau tidak akan melihat ujungnya lagi, kan? Aku bilang, itu masih ada, selalu ada. Sekarang aku memerintahkanmu, Wang Lichuan. Segera ambilkan cincin itu untukku. Tidak. Kalau begitu aku yang akan pergi, jika tidak bisa menemukannya. Wang Lichuan, aku bilang, kau pasti mati. Aku keluar mencarimu. Di mana gambarnya? Tinggalkan aku sendiri.
Kenapa? Apakah sifat burukmu yang periodik kambuh lagi? Benar, ayo. Lepaskan semuanya. Ya benar, lepaskan semuanya. Benar katamu? Tolonglah. Bisakah kau meninggalkanku sendiri? Baiklah, terserah. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengambil gambarnya di lantai atas. Aku bisa mengambilnya sendiri, silakan lanjutkan. Lepaskan, santai saja, aku pergi. Ini kita dirampok? Kenapa keamanan di sini sangat buruk? Li Chuan, kamarmu dirampok. Aku akan memanggil satpam. Tidak perlu, itu aku. Kamu yang melakukan ini? Maaf, tidak ada apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Semua berantakan seperti ini. Ini semacam melepas stres, ya? Kalau begitu, berantakan saja semuanya. Ini gambar yang kamu butuhkan. Kamu begadang semalam? Aku lihat kondisimu sekarang tidak begitu baik. Kamu butuh tidur? Atau aku bisa membantumu memotret? Kamu tahu di mana harus memotret? Aku tahu. Baik, pergilah untukku. Aku ada urusan dengan Rene malam ini. Kakek. Oke, aku akan pulang besok. Oke. Meskipun rencananya belum selesai. Tapi Ji Chuan dan Rene semuanya ada di sini. Kurasa tidak akan ada masalah. Tentu. Dah. Kamu mencoba keputusanmu. Aku harus pergi. Ja. Seperti itu. Dia membuang cincin kita. Aku menghabiskan sepanjang sore mencari tapi masih tidak bisa menemukannya. Dia membuangnya tapi kamu masih mencari. Xiao Qiu, tidakkah kamu merasa itu sedikit tidak pantas? Aku tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Aku merasa Li Chuan masih mencintaiku. Dia mencintaimu. Jadi dia merobek fotomu menjadi potongan-potongan. Dia mencintaimu. Jadi dia membuang simbol cintamu. Dia mencintaimu. Jadi dia menghilang tanpa kata di saat paling penting. Dia mencintaimu, tapi ketika kamu menulis lebih dari 1000 email, dia tidak membalas sekalipun. Apakah ini cinta? Jika dia tidak mencintaiku, lalu mengapa dia khawatir aku minum alkohol? Jika dia tidak mencintaiku, lalu mengapa dia khawatir aku hemofobia? Jika dia tidak mencintaiku, lalu kenapa dia membawa foto kita? Kalau dia tidak mencintaiku, kenapa masih menggunakan? Asal dia hanya berdua tahu, kalau ini bukan cinta, lalu apa? Ini obsesi. Ini nostalgia cinta. Tidak seperti yang kamu katakan. Xiao Qiao, kamu masih memiliki masa mudamu. Kamu masih memiliki hidupmu. Kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Kamu tidak bisa hanya terjebak di satu pohon dan menunggu kematian. Kamu tidak akan bisa melarikan diri
Mengerti? Benar. Lihat, aku sudah selesai menulis. Apabila Anda berani, kan? Foto sudah ditampilkan. Hanya 500 yuan. Aku akan menunggu sampai ramai untuk membagikannya.